Indonesia. Kembali kita bertemu hari ini ada di daerah Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Insya Allah kita akan mengadakan silaturahim dengan Kepala Resort Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu Bapak Teguh Anggu, kepada ketua-ketua LPHD dari LPHD Desa Malasari, Ibu Elia, ketua LPHD Bantar Karet, Bapak Yosep, juga ada Bapak Kadus, Bapak RW, dan Bapak RT, serta masyarakat-masyarakat yang ada di tempat ini, yang tujuannya nanti kita akan memusyawarahkan berkenaan dengan Pandu Wakaf Indonesia akan mengadakan kerjasama yang berskala besar lagi di Desa Malasari ini. Kalau sebelumnya kita bekerja sama dengan satu desa, ini dua desa yang ditambah dengan Bantar Karet, yang insya Allah juga banyak pengelolaan lingkungan yang bisa memberikan dampak positif ya kepada masyarakat dari pendidikannya, terus kesejahteraannya, kemasyarakatannya, bahkan keagamaannya. Ini yang sementara yang bisa kami sampaikan. Kita tunggu perkembangan-perkembangan selanjutnya dan ikuti terus perbincangan kami selanjutnya. Hari ini adalah pembicaraan lebih lanjut ya, tentang kerjasama pengelolaan lahan baik yang ada di Desa Malasari maupun di Desa Bantar Karet. Ya baik, mari dengan mengharap ridho Allah, mari kita awali pertemuan kita dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang pertama kepada Pak Ares. Silakan. Pertama butuh apa? Pertama butuh support juga. Support itu tidak harus uang, dari tenaga, dari pikiran, dan lain-lain. Contoh kecil selama ini kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya contoh kecil untuk penanaman saja, untuk kegiatan misalkan untuk entah itu pengangkutan bibit ataupun apapun itu, harapan kami ini si pengurusnya aktif Pak. Pertama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang di sekitar. Ayolah kita gotong royong gitu. Jangan dulu bicara masalah keuntungan atau apa, itu gampang. Itu hal yang manis yang memang sesaat pun bisa habis gitu, menurut saya. Tapi yang kita perjuangkan ini kan prosesnya Pak. Proses bagaimana program yang dibawa oleh Pak Fadila ini bisa berhasil di Malasari ataupun di Bantar Karet. Karena tidak mudah kesempatan yang saat ini diterima oleh bapak-bapak, ya tidak semua orang bisa menerima itu Pak. Di desa lain juga belum tentu bisa dan mampu untuk menghadirkan dari tim Pak Fadila ataupun dari tim Pak Rodi. Jadi harapan Abdi lah ke depannya, ayo sama-sama tujuan kita satu kan, untuk memajukan para masyarakat dan sebagai petani ataupun memajukan desa sendiri. Alhamdulillah dalam pertemuan hari ini mudah-mudahan harapan saya bisa menjadi mimpi yang menjadi indah gitu kan. Ketika dulu kita hanya bermimpi ya, LPHD bermimpi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Ditambah lagi mimpinya Pak Kares satu mimpi juga, ditambah lagi mimpinya Bapak Robi akhirnya menjadi satu mimpi juga, dan ditambah alhamdulillah ditambah Bapak Fadilah dan kawan-kawan yang lain. Semoga mimpi Malasari menjadi dari Malasari menjadi Nur Malasari, jadi cahaya Malasari, amin. Karena di dalamnya sendiri ada pohon kopi sudah ada, cuma nggak diurus. Pohon pinus banyak gitu, saung-saung ada ya, pohon meranti ada gitu kan, cuma yang kosong-kosong juga masih banyak gitu kan. Ya harapannya kan dengan ketemunya dengan Pak Fadila, Pak Robi, saya sih karena itulah sudah lumayan cukup luas Pak. Kayaknya kalau sama masyarakat sendiri itu kayak kerepotan nanti ke depannya kan gitu. Harapannya sekarang kita ke depannya bisa berkolaborasi, bekerja sama, saling menguntungkan, dan yang paling penting kan untuk kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian lingkungan itu sendiri. Itu sih mungkin Pak dari awal. Iya, terkait masalah koperasi tadi kan sempat dibahas sama Pak Kares. Kebetulan kalau untuk di gerbagan koperasi sih, untuk master plan untuk di Besta Teret itu sendiri udah saya siapkan Pak dari jauh-jauh hari. Karena saya itu sebelum LPHD berdiri, saya itu sudah bikin koperasi dulu. Karena terkendala dulu ilmu jalan, kita nggak punya legalitas lahan, makanya koperasinya berjalannya apa ya, bukan di stop sih enggak sih Pak, berjalan diam, cuma kita ngurus legalitas dulu karena kita nggak bisa jalan tanpa ada punya legalitas. Itu sih Pak, mungkin untuk sementara itu aja sih Pak, dan mungkin nanti bisa didiskusikan hal lainnya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, kemudian selanjutnya dari PT MAI Pak Robi, mangga dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan salah satu buah pemikiran kita bersama 2 tahun yang lalu ya, Pak Usman ya. Jadi kita sempat melakukan silaturahmi awal dengan Bu Eli, yang pada awalnya memang kita selalu berpikiran bagaimana kita mengkolaborasikan satu pemberdayaan, baik dari segi manusianya ataupun dengan alamnya. Dan kalau tadi Bu Eli menggambarkan bahwa ini adalah sebuah mimpi kali ya. Tapi kalau saya inginnya mimpi ini mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah itu enaknya keramas kan. Jadi kalau sekarang ini kita belum keramas nih Bu. Artinya belum puas kolaborasi kita. Jadi dari hari ke hari, dari perjalanan itu kita ingin membasahkan mimpi-mimpi ini sehingga kita selalu keramas. Paling saya berpikir di divisi usaha saya bikin sampo rambut. Kalau saat ini baru bikin body wash. Kita udah bikin body wash, nah kita mau bikin sampo khusus untuk keramasnya tim LPHD dan kita semua. Dari glowing. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada para teman-teman di sini bahwa yang tadinya kita membuat satu rencana, yang tadinya kita membuat satu kertas putih. Kertas putih ini kemudian kita taruh titik. Dan semakin hari perjalanan titik itu semakin kita kembangkan. Dan barangkali yang tadinya hanya merupakan kertas polos bakal bikin lukisan keindahan, lukisan kemakmuran. Ya, sehingga apa yang sudah Allah berikan kepada kita selaku hambanya bahwa bumi ini hanya diberikan kepada orang-orang soleh. Dan kitalah orang-orang soleh itu. Sedikit yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikembalikan kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Pak Fadilah, selaku Ketua Pandu Wakaf Indonesia, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga berterima kasih pada bapak-bapak yang sudah memberikan kesempatannya, menyediakan tempat dan waktunya, yang insya Allah hari ini kita kembali mengadakan musyawarah atau silaturahim berkaitan dengan pengembangan kerjasama yang sudah kita lakukan. Tepatnya seingat saya itu di bulan Januari ya, kami mengadakan kerjasama ya pada koperasi waktu itu ya, dan juga para petani. Nah, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, sedikit kami nyampaikan kilas balik atau apa sih sebetulnya Pandu Wakaf Indonesia. Pandu Wakaf Indonesia itu sebetulnya yayasan yang bergerak di bidang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran hasil pengelolaan dari wakaf. Jadi kami ini yayasan yang memang core-nya ini lebih kepada wakaf. Artinya kami lebih kepada wakaf.
apa yang bisa diandalkan atau jadi nilai lebih dari perwakafan? Kalau dana wakaf itu Pak harus terjaga keutuhannya dan harus juga dikelola pengembangannya, sehingga dana-dana yang dititipkan dari para muwakif kepada nazir ini jelas pengelolaannya. Itu ya, terakhir ya, insya Allah hari ini kita bisa ngelihat ke tempatnya Pak ya, Cepak Awi, dan yang pasti kalau di tempat Bu Elia sudah paham, masih di Cikocopok, bila memang Allah mengizinkan ya kita langsung buka di 2 tempat ya, di Bu Elia dan di Cepak Awi. Saya juga mengikuti petunjuk dari Pak Kares, apakah perlu dibuatkan PKS lebih awal ya, walaupun SK-nya belum turun sebagaimana yang sebelumnya atau gimana, maka saya mengikuti. Cuma satu hal, saya juga harus bisa memberikan keyakinan kepada sahabat-sahabat kami di sana, karena saya lagi yang kita ajak ini adalah lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Jangan sampai kerjasama kita ini tidak terikat dengan hukum, karena kita lembaga terikat sama hukum agar terlindungi oleh hukum, itu aja ya. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat, kata atau perangai saya yang tidak berkenan atau tidak bersesuaian dengan daerah di sini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan Tuhan. Terima kasih. Semakin jelas ya kita arahnya, terus kerjasamanya yang nanti kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Ya baik Bapak, mari kita sempurnakan silaturahim kita siang hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah sahabat semua, kami sudah mengadakan silaturahim atau rapat koordinasi dengan Kepala Resort, PT MAI, Ketua LPHD Desa Malasari, Ketua LPHD Bantar Karet, dan para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat, yaitu Kadus, RW, dan RT, yang hasilnya pertama kita akan mengadakan kerjasama yang lebih luas lagi di 2 desa ya, Malasari dan Bantar Karet, yang bukan sekedar perkebunan saja, di dalamnya itu ada bisa pengembangan pertanian ya, terus juga agrowisata ya. Nah ini insya Allah akan kita buatkan perjanjian kerjasamanya yang masa berlakunya cukup lama, 35 tahun ya, dan lahan yang akan kita kelola secara kerjasama ini 1.200 hektar. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berjalan dengan baik dan ada dampak positif dan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat di 2 desa, yaitu Malasari dan Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Perlu kami sampaikan juga, insya Allah di September 2024 ini kita sudah mulakan pengembangan lagi, yaitu di daerah Malasari kurang lebih 1,5 hektar. Tetap di daerah Malasari ini akan kita jadikan sentra avocado ya, dan juga nanti ada di daerah Cepak Awis ini akan kita tanam juga alpukat, namun bukan alpukat khas tapi yang kelas premium, serta kita juga tanam pertanian sayur mayur lainnya. Insya Allah pengembangan lain terus akan kami sampaikan. Yang kami sampaikan, PWI proaktif, produktif, profesional, yes, alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Elia. Pagi Bapak, menjelang siang. Bu Elia ini dari lembaga mana? Bapak, saya dari lembaga LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa yang ada di Malasari. Salah satu memang yang dipercayakan oleh kepala desa untuk mengelola hutan desa yang ada di Malasari. Tadi
kita alhamdulillah sudah selesai bekerja sama ya dengan PWI. Selama ini kita memang sudah bekerja sama dengan PWI selama 5 bulan ini ya, kita sudah bekerja sama dengan PWI. Yang telah dilaksanakan kerjasamanya Iya, apa aja? yang sudah dilaksanakan itu penanaman buah alpukat, Pak. Alpukat khas di ketinggian 100 mdpl yang ada di Malasari. Selanjutnya ya harapannya mungkin kita lebih mengembangkan lagi ke hal-hal yang lain juga. Kita sudah siap ya bekerja sama dengan PWI untuk pengembangan di Desa Malasari. Hasil yang didapat alhamdulillah ya setelah kerjasama dengan PWI ini, PWI selalu membantu kita dalam pengembangan, bukan hanya dari mengangkat rencananya perekonomian masyarakat di sini, tapi juga dia juga dari sosialnya sudah memberikan santunan-santunan kepada yatim gitu kan, selama harapannya bisa 1 bulan sekali ya. Untuk PWI sudah menganggarkan itu. Sebelum dari PWI, apakah sudah ada yang pernah mengajak kerjasama? Sebelum dari PWI sebenarnya kita sudah banyak sih dari lembaga-lembaga yang memang mengajak kerjasama ya di pengelolaan hutan. Tapi kan kita juga di awal tadi sudah ngomong bahwa kita juga LPHD itu lembaga yang berbadan hukum juga. Kita juga sebenarnya harus hati-hati juga gitu kan. Kita juga lebih melihat gitu kan bagaimana dengan bekerja sama dengan siapa gitu kan, dan manfaatnya untuk apa. Karena LPHD ini bukan berbicaranya bukan untuk usaha untuk untuk diri sendiri gitu kan, tapi lebih mengedepankan bagaimana untuk pengembangan masyarakat gitu kan, entah itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan juga SDM ke depan gitu kan. Harapan saya sih seperti itu. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Malasari, Pak. Seperti itu. Dan juga banyak memang yang tertinggal ya di Malasari, seperti entah itu mulai pertanian juga kan selama ini tidak ada bimbingan atau apa gitu kan. Alhamdulillah PWI kita dari mulai awal saja sudah memberikan gitu kan. Contohnya kalau menanam ini dari mulai awal gitu kan, sudah mulai dari pendidikan dari dasarnya sudah dilakukan oleh PWI gitu kan. Nah, kenapa saya memilih PWI? Karena ya kita pun tadi di awal ya saya lebih takut gitu kan ketika harus berhati-hati ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga yang lain yang akan bekerja sama dengan LPHD gitu kan. Bukan tidak ada ya Pak, malah belum lama sih memang ada beberapa lembaga yang ngajak kerjasama juga, tapi saya juga masih mempertimbangkan lain, karena memang saya juga karena tadi itu kan nyangkutnya saya tuh bukan pengelolaan lahan ini bukan pengelolaan lahan sendiri gitu kan, tapi ini pengelolaan lebih ke berbasis masyarakat ya, lebih yang punya masyarakat lah intinya, bukan punya saya diberi kepercayaan itu ya harus lebih berhati-hati lagi seperti itu. Kedepannya harapan untuk kerjasama dengan PWI gimana? Harapannya di awal tadi kita sudah ngomong ya, harapannya mudah-mudahan PWI ini bisa memberikan mimpi yang sudah tadi diceritakan gitu kan, bagaimana mimpi saya ketika di awal gitu kan, Malasari itu lebih berkembang ya, lebih maju gitu kan dari segi pendidikan ataupun perekonomian ya, yang selama ini memang sangat luar biasa gitu kan, jauh dari ketertinggalan seperti itu Pak. Itu kalau dari mimpi saya sih, makanya tadi di awal saya bilang bagaimana mudah-mudahan kedepannya Malasari itu tidak Malasari lagi tapi Nur Malasari gitu kan, jadi Cahaya Malasari, bekerja sama dengan PWI ini. Ya, itu saja. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Saputra. Saya dari Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sebagai Ketua LPHD Desa Bantar Karet, sekaligus pengurus desa wisata juga di Bantar Karet. Saat ini kita sedang mengurus perhutanan sosial dengan skema hutan desa yang sudah kita jalankan itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu.
Saat ini saya coba membangun kerjasama dengan PWI, Pengelola Wakaf Indonesia. Alhamdulillah barusan beres diskusi dengan Pak Fadilah, luar biasa, dan harapannya sih ke depannya bisa membangun kerjasama yang kerjasama yang bermanfaat buat lingkungan ataupun masyarakat yang ada di Desa Bantar Karet. Itu aja sih. Kalau boleh tahu kerjasamanya dalam bidang apa? Kalau untuk kerjasama sih karena luasan di LPHD Bantar Karet itu cukup lumayan luas, sekitar 600 hektar. Saya harapannya kita bisa bekerja sama di bidang pertanian. Misalnya untuk di Bantar Karet itu petani sekitar 300 sampai 400 petani, lahannya udah kita urus, legalitasnya petaninya ada, dan kita juga butuh seperti dari permodalan, bibit, berikut pemasarannya. Kita tidak tahu, mungkin itu kerjasama yang kita rencanakan dengan PWI ke depannya. Itu aja sih Pak. Sebelumnya dengan PWI sudah kerjasama atau baru ini mau kerjasama? Baru mau kali ini kerjasama. Sebelumnya kita belum ada kerjasama sih dengan PWI. Kan baru di Desa Malasari. Ini juga kita menjajaki bisa bekerja sama untuk di Desa Bantar Karet juga. Kenapa mau kerjasama dengan PWI? Pertama saya lihat tadi dari paparan Pak Fadilah luar biasa. Kalau PWI itu kan tidak tok untuk mencari keuntungan, tapi saya melihat di situ ada nilai-nilai positif buat lingkungan itu sendiri, terutama buat masyarakat, buat sarana ibadah, terutama anak-anak yatim. Dan itulah tujuan saya di sini. Tujuan impian saya dari dulu juga, bagaimana hidup supaya bermanfaat, karena hidup baik-baik itu bermanfaat buat orang lain. Karena dengan bergabung dengan PWI, semoga hidup saya bisa lebih berkah lagi. Itu sih tujuan. Pernah nggak sebelum dari PWI ada lembaga-lembaga lain yang menawarkan kerjasama? Kalau kerjasama di bidang selain bidang pertanian ada, seperti Dompet Duafa, kita sempat kerjasama yayasan terus dari Jakarta tapi nggak sempat jalan. Kita hanya sempat berjalan sama Dompet Duafa aja, seperti tongkat buat kursi roda, terus kemarin itu pengolahan sampah, limbah menjadi limbah yang tidak bermanfaat menjadi nilai ekonomis, terus peningkatan SDM, pelatihan SDM dari sana. Itu sih Pak. Adapun SDM yang udah kita kerjasamakan sih kalau untuk bidang pertanian belum pernah Pak. Baru bidang-bidang dunia dunia pariwisata, terus dunia lebih kebencanaan. Harapan apa untuk ke depan untuk kerjasama dengan PWI? Harapannya dengan pertemuan tadi, kerjasama dengan PWI itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa membawa keberkahan buat masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Bantar Karet. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.